Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang kami beranggotakan Hernada Salma, Hizrian Irfan Darmawan, Mila Meidawati, Herianto, dan Rafif Adimas. Oke, kita lanjut. Dalam pembahasan video PowerPoint ini, kami menyangkut 4 pembahasan. Yang pertama, kebijakan sosial. Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Yang kedua adalah tujuan kebijakan sosial. Tujuan kebijakan sosial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat atau individu yang membutuhkan kebijakan sosial. Kemudian yang ketiga adalah sasaran kebijakan sosial. Di sini sasaran kebijakan sosial adalah penerima kebijakan sosial seperti individu, kelompok, masyarakat, dan lembaga sosial. Kemudian berikutnya adalah pembahasan keempat, model sosial. Model sosial merupakan model analisis sosial yang berkaitan dengan kebijakan yang diterapkan. Pembahasan pertama, kebijakan sosial. Kebijakan sosial menurut Putman 1981 mendefinisikan kebijakan sosial sebagai strategi, tindakan, dan rencana untuk mengatasi masalah sosial serta memenuhi kebutuhan sosial. Hal ini menekankan bahwa kebijakan sosial bertujuan untuk mengurangi masalah sosial seperti kelaparan, kemiskinan, dan guncangan jiwa. Pada slide PowerPoint ini, menurut Beeson, Watts, Dalton, and Smith 2006, kebijakan sosial dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan, pendapatan, pelayanan kemasyarakatan, dan program-program tunjangan sosial lainnya. Pembahasan berikutnya adalah fungsi kebijakan sosial, di mana fungsi kebijakan sosial ini ada 3. Yang pertama adalah fungsi preventif. Fungsi preventif ini adalah usaha pencegahan sebelum terjadi masalah sosial. Jadi, tindakan preventif ini adalah upaya pemerintah mencegah terjadinya masalah sosial atau sebelum terjadinya masalah sosial, seperti sosialisasi, penyuluhan, atau seminar. Kemudian fungsi kedua adalah fungsi kuratif. Fungsi kuratif ini adalah usaha dalam mengatasi masalah sosial yang telah terjadi, seperti memberikan bantuan, seperti memberikan beasiswa, seperti memberikan uang, BLT, dan lain sebagainya. Yang ketiga ialah pengembangan. Merupakan usaha mempromosikan kesejahteraan sebagai wujud kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak sosial warganya, seperti BPJS, seperti BLT, PKH, dan program sosial lainnya. Pembahasan berikutnya adalah tujuan kebijakan sosial, di mana tujuan kebijakan sosial ini adalah membina para pelayanan kesejahteraan sosial atau yang disingkat dengan PPKS agar dapat hidup dan berkembang secara wajar, agar bisa membantu para warga atau masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial. Terus yang kedua adalah menggali dan memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan dan peningkatan serta pelayanan sosial. Lagi masyarakat dan warganya. Kemudian, meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia dalam jajaran pembangunan kesejahteraan sosial. Di sini bukan hanya top down, tetapi juga memperdayakan manusia agar bisa hidup berkesinambungan atau hidup berkelanjutan. Tujuan kebijakan sosial bukan hanya fokus pada sumber daya manusianya saja, namun menggali potensi untuk meningkatkan pelayanan sosial. Pembahasan berikutnya adalah sasaran kebijakan sosial. Di sini sasaran kebijakan sosial melingkupi 4. Yang pertama itu penyandang masalah sosial. Yang kedua adalah yang dikhawatirkan menjadi penyandang masalah sosial. Yang ketiga adalah pendukung pelayanan sosial. Kemudian yang keempat, lembaga pemerintah dan swasta. Di sini yang pertama dulu, penyandang masalah sosial.
berupa individu, kelompok, dan masyarakat yang menyandang masalah sosial, seperti anak jalanan, orang-orang miskin, kaum duafa yang membutuhkan bantuan sosial. Terus juga yang dikhawatirkan menjadi penyandang masalah sosial, lagi-lagi berupa individu, kelompok, dan masyarakat yang dikhawatirkan akan menjadi penyandang masalah sosial, seperti pegawai tidak tetap, buruh, dan orang-orang yang terkena PHK. Kemudian yang ketiga ialah pendukung pelayanan sosial. Di sini sumber dan potensi mendukung pelayanan sosial, seperti program-program pemerintah ya, PKH, BLT, dan lain sebagainya. Kemudian adalah lembaga pemerintah dan swasta. Lembaga pemerintah dan swasta ini seperti dinas sosial dan lembaga-lembaga yang didirikan dalam suatu lingkup ruang masyarakat ya. Kemudian selanjutnya adalah model sosial. Model sosial ini menurut Dun dalam Soeharto bukunya 2010 ada 3 model analisis kebijakan sosial, yakni model perspektif atau bisa disebut dengan prediktif, yakni karena seringkali memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari suatu kebijakan yang akan diusulkan, atau lebih disingkatnya menduga-duga dampak dari kebijakan sosial tersebut apabila diterapkan. Kemudian model retrospektif biasanya disebut dengan model evaluatif karena melibatkan pendekatan evaluasi terhadap dampak-dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan, atau lebih jelasnya adalah mengevaluasi program-program yang ada dalam kebijakan sosial tersebut. Kemudian model integratif merupakan model dari kedua model prospektif dan retrospektif, di mana kedua ini dicampurkan atau lebih dikenal dengan model holistik karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi kebijakan yang timbul, baik sebelum atau sesudah suatu kebijakan diterapkan. Jadi, model holistik ini adalah memilih antara kebijakan prospektif dengan retrospektif, di mana keduanya itu dicampurkan, kemudian dipilih yang paling baik. Di sini ada juga model sosial berdasarkan pada ini yang pertama model pelaksanaannya atau pembuat kebijakan. Yang kedua adalah ruang lingkup cakupannya. Terus yang ketiga adalah keberlanjutan. Terus yang keempat adalah jenis permasalahan. Berdasarkan pelaksanaan atau pembuatan kebijakan ada 2. Yang pertama imperatif, yang kedua adalah indiktif. Imperatif adalah kebijakan sosial terpusat, yakni seluruh tujuan-tujuan sosialnya, jenisnya, dan sumbernya, dan jumlah pelayanan sosialnya seluruhnya ditentukan oleh pemerintah pusat. Kemudian, yang kedua adalah indiktif. Kebijakan indiktif itu adalah kebijakan sosial yang mengupayakan kesamaan visi dan aspirasi seluruh masyarakat, disebut pula sebagai kebijakan sosial partisipatif. Jadi, masyarakat tersebut ikut berpartisipasi dalam membentuk kebijakan sosial. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan ruang lingkup atau cakupannya. Di sini ada 2 juga. Yang pertama adalah universal, yang kedua selektivitas. Universal adalah kebijakan sosial secara menyeluruh tanpa membedakan usia, jenis kelamin, status sosial, berprinsip pada pencapaian sosial minimum. Yang kedua adalah selektivitas, kebijakan sosial yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sosial warga masyarakat tertentu, seperti mahasiswa miskin, kaum duafa, atau kaum-kaum yang bisa atau yang membutuhkan bantuan sosial. Kemudian, yang ketiga adalah keberlangsungan atau berdasarkan keajegan pelayanan sosialnya. Di sini ada 2 juga. Yang pertama residual, yang kedua institusional. Residual adalah kebijakan sosial diberlakukan ketika lembaga-lembaga alamiahnya tidak dapat menjalankan perannya atau bisa dikatakan non-aktif ya. Disebut sebagai model kuratif. Di mana residual ini adalah menjalankan kuratif hanya pada ketika masalah sosial itu timbul. Kalau tidak timbul, maka kebijakan residual ini tidak terpakai. Terus, institusional. Institusional adalah kebijakan sosial dalam bentuk pelayanan sosial yang lembaga dan berkesinambungan atau bersifat tetap. Disebut sebagai model antisipatif. Atau model antisipatif ini adalah model yang selalu ada untuk mengimbangi model kuratif. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah sebagai berdasarkan jenis permasalahannya atau sasarannya. Ada 2 juga. Yang pertama ini kategorikal, yang kedua komprehensif. Kategorikal adalah kebijakan yang hanya difokuskan
mengatasi suatu permasalahan sosial berdasarkan sektor permasalahan tertentu bersifat spesifik dan parsial, seperti permasalahan gempa bumi di Palu dan lain sebagainya. Kemudian komprehensif, kebijakan yang diarahkan yang tidak hanya untuk mengatasi satu bidang masalah saja, melainkan beberapa masalah sosial yang terkait dalam satu formulasi kebijakan sosial terbaru. Jadi di sini adalah kebijakan komprehensif ini adalah kebijakan yang menyeluruh yang merupakan kebijakan yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia khususnya. Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih pembahasan yang singkat ini. Apabila ada kata dan salah ucap, mohon dimaafkan ya. Terima kasih teman-teman telah memperhatikan. Sampai jumpa.